Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 690. Lalu apa yang harus kita lakukan? Han Yu Cheng menelan ludah, bukankah itu berarti kita hanya bisa tunduk pada anak laki-laki itu Harvey? Sayang sekali kehidupan bijaksana Zhu Changfu berakhir seperti ini. Zhu Changfu memukul-mukul dadanya dan berhenti, ini semua anak nakalku, kalau tidak mengapa aku mendapat masalah besar. Pemilik lainnya mengangguk, tampak tertekan. Tentu saja, mereka memiliki sesuatu di hati mereka yang ingin mereka katakan tetapi tidak berani mengatakannya. Jika bukan karena kenakalan Chu Tianjiao, bagaimana anak-anak mereka bisa ikut bersenang-senang? Jika Anda tidak ikut bersenang-senang, bagaimana Anda bisa mendapat masalah besar? Namun, sebelum saat-saat terakhir, mereka secara alami tidak berani merobek wajah mereka dengan keluarga Chu dan berbicara terlalu jelas. Untuk seseorang yang sedewasa Chu Yunshan, dia akan mengerti beberapa kata begitu dia mengklesatukninya. Saya tidak bisa membuat keluarga besar Chu saya tunduk pada anak laki-laki berbulu, saya masih menginginkan wajah tua ini. Chu Yunshan mengerutkan kening, muram dan marah. Dia melirik orang-orang yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, saya tahu bahwa masalah ini disebabkan oleh kesombongan saya, jadi saya secara alami akan bertanggung jawab sampai akhir. Namun, saya harap semua orang tidak akan egois, sekarang telah mencapai yang paling kritis. Saat kita harus bersatu dan pergi bersama. Teman-teman lama yang terkasih, saya harap Anda dapat memenangkan semua keluarga yang dapat Anda menangkan, dan menggunakan semua hubungan dan energi yang dapat Anda gunakan. Dan saya juga akan pergi ke keluarga Wenren, Li keluarga York dan keluarga Chao. Mari kita bicarakan itu, Pak Tua. Bahkan jika kita mengorbankan beberapa kepentingan dan menjatuhkan wajah lamaku, selama kita bisa memenangkan 4 keluarga terkenal ini, kita tidak akan takut pada keluarga Si dan keluarga Bai. Apalagi jika kita bisa melemahkannya dalam pertarungan ini dengan kekuatan keluarga Si dan keluarga Bai, mungkin status keluarga kita bisa ditingkatkan dengan langkah besar. Mendengar kalimat terakhir, mata semua orang tiba-tiba menyala sedikit. Kata-kata Chu Tua, kami dapat yakin. Ya, Tuan Chu, kami selalu mengikuti petunjuk Anda. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, kami akan melakukannya. Chu Tua, jika kami memenangkan pertarungan ini, jangan lupa untuk dukung kami. Semua patriark menyanjung dan mengambil hati. Jika itu benar-benar terjadi, aku, Chu Yunshan, secara alami tidak akan melupakan kalian semua. Chu Yunshan melambaikan tangannya, oke, percakapannya sudah selesai, waktu hampir habis, semua orang harus bertindak. Perpisahan Chu Tua. Chu Tua tetap. Para patriark bangkit satu demi satu, dan setelah menyapa, mereka meninggalkan rumah keluarga Chu. Ketika tuan keluarga pergi, seorang pria muda yang tinggi dan tampan berjalan keluar dari sebuah ruangan di aula belakang, itu adalah Chu Tianjiao. Chu Tianjiao berkata dengan tidak puas, kakek, orang-orang itu hanya tahu sanjungan dan sanjungan, apakah mereka benar-benar dapat diandalkan? Selain itu, orang-orang itu menjelaskan hari ini bahwa mereka di sini untuk meminta kesalahan guru mereka. Jika Anda tidak memberi mereka jaminan, mereka pasti akan berbalik. Chu Yunshan sedikit mengernyit, saya tidak tahu siapa mereka. Tapi, tidak peduli apa, mereka masih memiliki energi di Longcheng. Pada periode kritis ini, kami membutuhkan bantuan mereka. Bukankah masalah ini disebabkan? Jika tidak ada masalah, aku perlu meminta maaf kepada orang-orang itu? Kakek, aku tahu salah. Chu Tianjiao menggertakkan giginya dan melanjutkan, juga, bukankah kamu selalu mengajari saya, keluarga Chu kami adalah keluarga kaya di Longcheng,
dan keluarga Chu kami tidak harus tunduk pada orang lain setiap saat. Kali ini, Harvey itu anak telah melawan saya lagi dan lagi. Jika saya menanggungnya, apakah saya masih keluarga Chu? Tian Jiao, Anda dapat menganggap keluarga Chu sebagai kemuliaan, dan Anda memiliki banyak tulang punggung, sangat mirip dengan ketika saya masih muda. Chu Yunshan menghela nafas ringan, namun, kamu masih terlalu muda untuk memahami kebenaran hanya lewat. Adalah baik bagi orang muda untuk menjadi tajam, tetapi jika mereka terlalu tajam, mereka akan mendapat masalah besar. Saya harap Anda bisa mengerti poin ini. Kakek, Tian Jiao harus mengingat kata-kata Anda, kata Chu Tian Jiao dengan hormat. Chu Yunshan berdiri perlahan dan menghela nafas. Ayahmu adalah kepala keluarga Chu saat ini. Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk mempertahankan fondasi keluarga Chu. Tapi dia tidak memiliki sedikit kekejaman dan dorongan, jadi jika Anda membiarkan dia mengembangkan keluarga Chu, dia masih tidak bisa melakukannya. Namun, kakek melihat kekejaman dan energi dari Anda, jadi kakek bersedia melatih Anda. Saya harap Anda dapat mengambil alih posisi ayah Anda suatu hari nanti, buka Chu keluarga, dan biarkan keluarga Chu kami naik ke tingkat berikutnya. Kakek, Tian Jiao pasti akan bekerja keras. Chu Tian Jiao mengangguk dengan penuh semangat, matanya tegas. Chu Yunshan mengangguk, matanya menyipit. Jadi, menurut saya, meskipun kali ini adalah masalah bagi keluarga Chu, itu juga merupakan kesempatan bagi keluarga Chu. Jika kali ini kita dapat menjatuhkan keluarga Shibai, maka Chu kita keluarga akan mengambil langkah besar lagi. Kakek sudah tua dan waktu hampir habis, jadi biarkan kakek menambahkan batu bata dan ubin lagi untukmu pada saat terakhir. Kakek. Mata Chu Tian Jiao merah. Cepat melangkah maju dan mendukung Chu Yunshan. Chu Yunshan membuka matanya sedikit, ayo pergi menemui 4 lelaki tua lainnya bersamaku. Oke. Chu Tian Jiao mengangguk, dan keduanya meninggalkan aula belakang bersama. Di luar rumah keluarga Chu, Maybach hitam dan beberapa Mercedes-Benz hitam diparkir di pintu. Satu persatu mengenakan jas hitam, Kongwu dan pengemudi yang kuat berdiri di samping mobil. Setelah Chu Yunshan dan Chu Tian Jiao masuk ke mobil, konvoi meninggalkan rumah keluarga Chu. Dalam perjalanan, Chu Yunshan berpikir sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Telepon berdering sebentar dan terhubung dengan cepat. Hei, apakah itu Lao Chu? Sebuah suara berat datang. Feng Jie, ini aku. Jawab Chu Yunshan. Orang yang dia panggil adalah lelaki tua Wenren dari keluarga Tian Zihao di Longcheng, Wenren Feng Jie. Hehe, Old Chu, ada apa denganmu meneleponku malam ini? Apakah kamu datang ke Xingxi untuk meminta kesalahan? Jika itu masalahnya, maka kamu salah menyalahkanku. Kali ini, cucuku yang membuat bodohi dirimu sendiri. Aku baru tahu tentang ini. Wenren Feng Jie bertanya sambil tersenyum. Chu Yunshan mencibir di dalam hatinya. Orang tua ini memiliki mulut yang bagus untuk dikatakan. Tanpa izin Anda, beraninya cucu Anda membodohi diri sendiri? Namun, ketika dia berpikir bahwa dia membutuhkan bantuan rubah tua ini sekarang, dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Chu Yunshan tersenyum dan berkata, Feng Jie, bagaimana kamu bisa melukai hubungan kita dengan seorang anak kecil? Feng Jie, aku memanggilmu sekarang, aku hanya ingin duduk bersamamu. Chu tua, kamu seharusnya tidak hanya ingin datang dan duduk denganku, kan? Jika kamu ingin aku membantumu berurusan dengan anak laki-laki bernama Harvey itu, maka aku minta maaf, aku tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Wenren Feng Jie balas tersenyum. Wajah Chu Yunshan menjadi gelap, Feng Jie, selama kamu membantuku melewati masa sulit ini,
kamu dapat meminta apapun yang kamu inginkan. Chu tua, itu bukan masalah apakah akan bertanya atau tidak. Wen Ren Fengjie kembali dia melanjutkan, baru saja, Tuan tua menyapa saya dan meminta saya untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Anda juga tahu bahwa orang tua itu baik kepada saya, dan saya mau tidak mau mendengarkan penjelasannya. Mengerti, itu menjengkelkan. Setelah berbicara, Chu Yunshan langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, wajah Chu Yunshan benar-benar suram, seolah tertutup awan gelap. Bab 691. Kakek, ada apa denganmu? Chu Tianjiao bertanya ketika dia melihat wajah Chu Yunshan buruk. Sepertinya keluarga Wen tidak bisa pergi. Chu Yunshan menghela nafas pelan. Ah! Chu Tianjiao tercengang, kenapa? Chu Yunshan berkata dengan ekspresi muram, sekarang permainan telah dimulai, Wen Ren telah memilih untuk berdiri di sisi Shibai dan Shibai. Kami ingin menang atas Wen Ren, itu tidak mungkin. Chu Tianjiao mendengus dingin, bahkan tanpa bantuan Wen Ren, bukankah masih ada keluarga Cao, keluarga Li dan keluarga York? Selama krisis dapat diatasi kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan keluarga Wen Ren pergi. Chu Yunshan mengangguk, lalu memanggil keluarga Li dan keluarga Cao. Setelah 10 menit, 2 panggilan berakhir. Ini semua sekelompok bajingan. Chu Yunshan sangat marah sehingga dia ingin menghancurkan teleponnya. Kakek, tenanglah. Chu Tianjiao tampak bingung dan bertanya dengan lemah, mungkinkah keluarga Cao dan keluarga Li tidak mau membantu? Chu Yunshan tampak marah, ya, mereka tidak mau. Teman-teman segera setelah saya mendengar bahwa mereka akan bersaing dengan keluarga Si dan keluarga Bai, saya menemukan segala macam alasan untuk menolak bekerja sama dengan kami. Kedua orang itu semakin tua dan keberanian mereka menjadi lebih kecil. Saya ingin untuk melihat apakah mereka dapat meninggalkan keluarga Li dan keluarga Cao. Seberapa jauh? Jantung Chu Tianjiao berdetak kencang. Saya khawatir keluarga Li menolak, kurang lebih terkait dengan Li Xuanyuan. Jika Li Xuanyuan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang tua dari keluarga Li, dia tidak akan mempercayainya. Sial, sepertinya Xi Yingyang, Bai Youlin dan Li Xuanyuan benar-benar berencana untuk mendukung Harvey sampai akhir. Chu Tianjiao menjadi semakin gelisah, kakek, sekarang hanya keluarga York yang tersisa. Jika keluarga York juga menolak, maka kita akan benar-benar tidak berdaya. Ini belum berakhir, mengapa kamu panik? Chu Yunshan juga sedikit kesal dan terganggu. Sekarang, hanya keluarga York yang tersisa. Pertolongan terakhir, saya harus menang. Selama Anda memenangkan keluarga York dan bersatu dengan keluarga lain, maka Anda masih bisa bersaing dengan keluarga Shibai. Jika mereka tidak bisa menang, maka keluarga Chu mungkin benar-benar tamat. Memikirkan hal ini, Chu Yunshan tidak menelepon lagi, tetapi berencana untuk pergi langsung ke rumah York untuk berbicara dengan Diao York. Pergi ke Manor York, kata Chu Yunshan kepada pengemudi. Ya. Sopir itu menjawab, lalu memutar mobil dan menuju ke Manor York. Pada saat yang bersamaan, bau rumah orang. Halaman belakang, di pavilion kuno. Seorang pria tua dan seorang wanita muda duduk berhadapan. Pria tua itu mengenakan pakaian olahraga putih, meskipun dia sudah tua, wajahnya merah dan penuh energi. Wanita itu tinggi, langsing, dan anggun. Si Wei, apakah benar-benar layak bagimu untuk menjadi musuh keluarga Chu untuk anak itu? Tanya lelaki tua itu. Itu sepadan. Wanita itu mengangguk, dia menyelamatkan hidupku. Aku mendengar bahwa orang tidak tahu berterima kasih, dan itu wajar untuk membalas rahmat yang menyelamatkan jiwa. Pria tua itu menghela nafas pelan, tapi kali ini tidak lagi demikian.
Pertarungan antara dua anak kecil telah berakhir. Kali ini, perjuangan telah mempengaruhi banyak keluarga di Longcheng. Bahkan keluarga kerajaan dan keluarga bayi terlibat. Jadi, saya tidak berpikir kita harus terlibat dalam hal ini, agar tidak terkoyak oleh badai ini. Kakek, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya telah mengambil keputusan. Saya harus membantunya, bahkan jika saya kehilangan segalanya pada akhirnya, tidak ragu-ragu. Tentu saja, kakek, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mempengaruhi keluarga. Saya menggunakan koneksi dan koneksi saya sendiri mata. Indah wanita itu tegas. Mungkinkah kamu menyukai anak itu? Lelaki. Tua itu tampak bingung. Wanita itu sedikit tersipu, dan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata dengan lembut, karena dia mengatakan kepada saya bahwa dia dapat menyelamatkan saya orang. Tua itu disegarkan, benarkah? Dia tidak akan berbohong padaku. Wanita itu berkata dengan ekspresi yakin di wajahnya. Karena itu masalahnya. Pria. Tua itu menampar meja, lakukan yang terbaik untuk membantunya. Saya mengizinkan Anda untuk memobilisasi kekuatan keluarga. Terima kasih kakek. Sudut. Mulut wanita itu terangkat, senyumnya menawan. Lies Manor. Di halaman. Seorang pria tua dan seorang pria berusia 30-an berdiri berdampingan. Pria tua itu sedikit gemuk dan memiliki rambut pendek abu-abu dan putih. Pria itu tinggi dan lurus, wajahnya tegas, dan matanya tajam. Suanyuan. Yunshan adalah rekan seperjuanganku, tidak apa-apa jika aku tidak membantunya kali ini, tapi aku pasti tidak akan menentangnya. Dan saya harap Anda bisa mengerti kakek. Orang tua itu berkata dengan ringan. Saya mengerti. Pria itu mengangguk, namun, anak itu adalah naga di antara manusia, ditakdirkan untuk terbang ke langit. Jika kita memilih untuk menunggu dan melihat kali ini, mungkin keluarga Li akan kehilangan kesempatan untuk lepas landas. Tentu saja, saya tidak punya hak untuk memutuskan bagaimana memilih, itu semua terserah kakek. Setelah berbicara, pria itu berbalik dengan tampan dan melangkah pergi. Pria tua itu memandang ke langit dan berbisik pelan, setiap tahun di Tiongkok, ada banyak orang berbakat yang luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka seperti bintang jatuh, dan mereka sekilas. Dalam badai ini, semakin jauh keluarga Li saya, semakin baik. Rumah Cao. Di ruang kerja. Seorang pria tua sedang duduk di meja dengan setumpuk dokumen di tangannya. Pria tua itu mengenakan tunik abu-abu. Jas, sedikit di rongga mata yang cekung, sepasang mata coklat mengungkapkan pergantian tahun. Setelah melihatnya sebentar, lelaki tua itu melemparkan dokumen ke atas meja. Sebuah foto jatuh. Foto itu adalah seorang anak muda laki-laki, tampan dan tampan, dengan mata seperti bintang. Lelaki tua itu menatap foto itu sebentar, dan senyum seperti rubah liar melintas di mulutnya. Harvey. Hehe, aku tidak berharap anak itu menjadi hidup. Tampaknya kali ini, bukan hanya keluarga Chu yang akan menderita. Diao York, Anda telah bertarung dengan saya sepanjang hidup Anda. Tetapi Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang mungkin mengalahkan Anda pada akhirnya adalah keluarga York Anda sendiri, bukan? Sekitar jam 10 tengah malam. Rumah York. Di ruang belajar, lampu menyala. Rak buku penuh dengan buku, dan ada beberapa barang antik yang dipajang. Masih ada lukisan di dinding, yang semuanya adalah karya asli seniman terkenal. Pria tua dengan piyama abu-abu muda dan mantel biru laut sedang duduk di meja, membalik-balik buku dengan sebuah buku di tangannya. Orang tua itu kurus dan memiliki rambut pendek abu-abu putih. Meskipun dia sudah tua,
wajahnya merah dan matanya cerah. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 keluarga terkenal di seluruh kota naga, Gelas keluarga York, Diao York. Di masa lalu, Diao York memegang jabatan di atas, dan dia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke inti Shenzhou. Bahkan jika dia akhirnya diperas oleh orang tua dari keluarga Chao, dia tidak dapat menjabat, dan sekarang dia pensiun dari posisi aslinya, tetapi dia juga orang yang berpengaruh di antara generasi yang lebih tua di Longcheng. Pada saat ini di masa lalu, Diao York sudah tertidur. Tapi hari ini, dia tahu ada tamu yang datang, jadi dia tidak tidur. Setelah menunggu beberapa saat, ada ketukan di pintu. "Masuk," jawab Diao York. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria paruh baya kekar dengan punggung besar dan mata besar masuk. Pria paruh baya ini adalah yang tertua dari keluarga York dan pemilik keluarga York saat ini, Tianrui York. "Ayah, Tuan Chu ada di sini untuk berkunjung." Tianrui York sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, "Benar saja, itu masih di sini." Diao York tersenyum ringan, bangkit dan berkata, pergi keluar untuk bertemu." Bab 692. Diao York dan Tianrui York meninggalkan ruang belajar bersama dan datang ke halaman di luar rumah. "Tua York, kamu menggangguku malam ini, kamu tidak akan menyalahkanku, kan?" Chu Yunshan dan Chu Tianjiao datang. "Chu Tua, apa hubungan antara kami? Kamu bisa datang, aku terlalu senang untuk terlambat, mengapa repot-repot?" Diao York menjawab sambil tersenyum. "Halo kakek York, halo paman York." Chu Tianjiao menyapa dengan hormat. Oke, seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Chu, mereka memang berbakat. Lihatlah keturunan keluarga kami, mereka hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi tidak ingin membuat kemajuan. Diao York menggelengkan kepalanya, lupakan saja, jangan bicarakan itu, Lao Chu, pergi, ikuti aku ke dalam rumah. Segera, kelompok itu datang ke ruang belajar. Setelah duduk, Tianrui York segera menuangkan beberapa cangkir teh. Diao York mengambil minuman dari cangkir teh dan bertanya sambil tersenyum, "Chu Tua, ada apa denganmu datang menemuiku selarut ini?" Chu Yunshan tersenyum dan menjawab, "Tua York, berhenti berpura-pura, kamu harus tahu apa yang aku datang kepadamu. Jadi, aku tidak akan berputar-putar, selama kamu membantuku, tidak peduli kondisi apa yang kamu kemukakan, selama itu tidak terlalu banyak, aku akan berjanji padamu." Diao York mengangkat cangkir teh. Dengan ringan dia meniup daun teh dengan ringan, lalu menyesap teh, mengerutkan mulutnya dan berkata, "Chu Tua, jika saya memilih untuk membantu Anda menangani anak itu di Cina Selatan, itu berarti saya akan menjadi musuh dengan keluarga Si dan keluarga Bai. Tapi Anda sangat menyegarkan. Tidak peduli kondisi apa yang saya ajukan, Anda setuju. Anda membuat saya merasa malu." Chu Yunshan mengerutkan kening. "Tua York, saya harap Anda akan memberi saya surat persetujuan, apakah akan membantu atau tidak?" "Old Chu, jangan khawatir." Diao York tersenyum, "Bagaimana kalau kau biarkan aku memikirkannya lagi?" "Oke." Chu Yunshan mengangguk, "Masalah ini tidak bisa ditunda, kuharap kau bisa memberiku jawaban besok." "Tidak usah repot-repot." Setelah berbicara, Chu Yunshan dan Chu Tianjiao berdiri. "Tianrui, lihat tamunya." Diao York mengangkat tangannya. Tianrui York mengangguk, lalu mengirim keduanya pergi. Setelah mengirim keduanya pergi, Tianrui York berbalik. Dia menutup pintu dan buru-buru berkata, "Ayah, kami tidak dapat membantu dengan tugas ini. Jika kami benar-benar memprovokasi keluarga Si dan keluarga Bai, maka keluarga York kami akan berada dalam masalah besar keluarga. Chu akan bertarung, jadi biarkan mereka pergi."
Saya pikir lebih baik bagi keluarga York kita untuk menyingkir. Diao menyipitkan mata. Tian Rui, saya mengerti apa yang Anda katakan, jadi saya berkata untuk mempertimbangkannya. Bagaimanapun, bahkan si dan bayi keluarga sekarang terlibat. Saya secara alami harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana mendapatkan manfaat yang lebih besar untuk keluarga York kami. Setelah berbicara, Diao York tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Anda menemukan informasi tentang anak itu di Cina Selatan? Ayah, aku sudah mengirim seseorang untuk pergi. Setelah memeriksa, akan segera ada hasilnya, jawab Tian Rui York. Ya. Diao York mengangguk, saya ingin melihat karakter seperti apa dia, yang dapat memicu badai besar dan memengaruhi begitu banyak keluarga besar di Longcheng. Tian Rui York berkata dengan emosi, saya mendengar bahwa anak itu sangat muda, butuh waktu kurang dari 3 bulan untuk menenangkan Cina Selatan dan Cina Tengah, diikuti oleh taipan dan burung hantu raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dan disebut Raja Cina Selatan dan Raja Cina Tengah. Bahkan bocah yang dikenal sebagai Tian Jiao keluarga Chu menderita kerugian di depannya. Saya harus memindahkan Tuan Chu untuk membantu. Ya, saya tidak tahu dari mana pemuda itu berasal, bagaimana dia bisa begitu kuat dan membuat karir yang begitu besar. Akan sangat bagus jika pemuda itu adalah keturunan keluarga York kami. Saya seorang lelaki tua. Anda tidak perlu melemparkan tulang Anda dapat menikmati kebahagiaan. Diao York juga menghela nafas, dan kemudian matanya melebar. Tian Rui, mengapa Anda dan anak kedua tidak bisa mengajar anak-anak yang luar biasa seperti itu? Kami keluarga York kekurangan. Apakah Anda punya uang? Kurang kontak? Atau kekurangan sumber daya? Lihat apa yang Anda ajarkan. Semua orang hanya tahu bagaimana menghabiskan waktu dan uang, mencari kesenangan, dan tidak berbisnis. Wajahnya memerah. Ayah, jangan marah. Aku nanti pastikan untuk mendisiplinkan Xiao Kai dan yang lainnya. Diao York hendak berbicara ketika ponsel Tian Rui York berdering. Ayah, aku akan menerima telepon, kata Tian Rui York, dan kemudian menghubungkan telepon. Benarkah? Apakah kamu sudah memeriksa semuanya? Baiklah, cepat kirim informasinya. Beberapa menit kemudian, Tian Rui York menutup telepon dan berkata, Ayah, informasi tentang pemuda itu telah ditemukan, dan saya telah mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Oke. Diao York mengangguk, saya ingin melihat siapa pemuda ini. Setelah menunggu sekitar 20 menit, ada ketukan di pintu. Tian Rui York bergegas membuka pintu. Membuka pintu, saya melihat seorang pria kekar dalam setelan hitam berdiri di pintu, memegang kantong kertas kraft tertutup di tangannya. Patriark, informasinya telah dikirimkan. Tian Rui York mengambil kantong kertas kraft, lalu melambaikan tangannya, lanjutkan. Begitu pria berbaju hitam itu pergi, Tian Rui York menutup pintu dan menyerahkan kantong kertas kraft kepada Diao York. Diao York mengambil kantong kertas, membukanya, dan mengeluarkan informasi dan foto di dalamnya. Dia mengambil foto itu dan melihatnya, anak ini sangat muda, mungkin berusia 20-an. Sepertinya mereka beberapa tahun lebih muda dari Xiao Kai. Tian Rui York meliriknya dan menjawab. Hah? Diao York melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan ekspresi terkejut, mengapa saya pikir pemuda ini terlihat familiar? Itu memang terlihat familiar. Tian Rui York juga melihatnya beberapa kali. Beberapa kali, dan seluruh tubuhnya terkejut. Alis dan mata pemuda sedikit mirip dengan saudara ketiganya. HMPH, jangan sebut orang gila itu kepadaku. Diao York mendengus dingin, lalu mengambilnya. Dokumen dan melihatnya.
Waktu berlalu menit demi menit. Hanya setengah dari informasi yang terlihat. Diao York menjabat tangannya, dan informasi itu mendarat di meja kopi dengan sekali KL1K. Ayah, ada apa denganmu? Tian Ruiyok tampak aneh, berpikir bahwa reaksi ayahnya terlalu besar, kan? Apakah kamu takut? Itu anak itu, dia kembali, dia kembali. Diao York menggigil dan napasnya menjadi pendek. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Anak yang mana? Siapa yang kembali? Tian Ruiyok bahkan lebih bingung. Dia dengan cepat mengambil dokumen dari meja dan membacanya. Setelah beberapa saat, Tian Ruiyok juga menjabat tangannya, dan informasi di tangannya jatuh ke tanah. Tian Ruiyok memandang Diao York dengan heran. Harvey, ternyata Harvey. Apakah dia benar-benar putra dari saudara ketiga? Bukankah? Benar, bukankah dia seharusnya mati dalam kecelakaan mobil dulu? Apakah Anda pernah melihat tubuh anak itu dengan mata kepala sendiri? Diao York bertanya dengan cemberut. Tidak. Tian Ruiyok menggelengkan kepalanya, ideku, anak kedua meminta seseorang untuk melakukannya, tetapi kami tidak muncul. Orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa ibu dan putra Luo Yingsue dan Harvey memang terbunuh. Aku juga pergi ke sana secara khusus. Setelah perjalanan ke Aros Hills, saya menemukan batu nisan Luo Yingsue di pemakaman Gunung Luofu. Apakah Anda menemukan batu nisan anak itu? Diao York buru-buru bertanya. Tidak. Tian Ruiyok menggelengkan kepalanya. Saya juga berpikir itu sangat aneh pada saat itu, jadi saya meminta seseorang untuk menanyakan berita anak itu, tetapi tidak ada berita. Selain itu, saya belum pernah mendengar tentang anak itu di 7 tahun terakhir. Jadi saya pikir anak itu sudah mati, jadi saya tidak peduli lagi. Bab 693. Sepertinya tidak salah. Wajah Diao York tenggelam. Harvey adalah anak ketiga, aku benar-benar tidak menyangka anak ini masih hidup. Ah! Tian Ruiyok menelan ludah, anak itu tidak akan pergi. Apakah kamu tahu bahwa kami membunuh ibunya? Keluarga York kita. Tian Rui mendengar ini, dia menjadi tenang. Sudah lama sekali, dan pengemudi yang menabraknya telah meninggal. Saya tidak percaya bahwa anak laki-laki Harvey dapat menemukan kebenaran. Tian Ruiyok mencibir, dan kemudian berkata, Ayah, anak itu harus segera dilenyapkan. Saya kebetulan mengetahui kebenarannya nanti, saya khawatir dia akan merugikan keluarga York kita. Jadi, saya pikir kita sebaiknya mengambil kesempatan ini dan bergabung dengan keluarga Chu untuk menghancurkan Harvey, untuk menghindari masa depan. Masalah. Apakah kamu kepala Yumu? Diao York menatap Tian Ruiyok. Apakah kamu pikir Harvey masih anak yang dibantai? Dia adalah Raja Cina Selatan dan Raja Cina Tengah. Tidak hanya Taipan dan raksasa di Cina Selatan dan Cina Tengah menghormatinya, tetapi bahkan Leihu di Cina Timur. Dia adalah sekutu dengannya. Selain itu, bahkan 3 anak keluarga Xi, keluarga Bai dan keluarga Li memiliki hubungan dekat dengannya. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan membantunya ketika dia memberi perintah? Kalau tidak, mengapa Lao Chu dia datang kepadaku untuk meminta bantuan di tengah malam? Karena dia juga melihat energi Harvey, dan dia takut. Tian Rui tiba-tiba terbangun ketika mendengar ini. Harvey bukan lagi anak yang tidak mengerti apa-apa, dia telah tumbuh menjadi karakter yang bahkan keluarga Chu tidak mampu untuk menyinggung. Bahkan satu orang dapat menyebabkan gempa kota naga. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Ruiyok sedikit panik. Bagaimanapun, dia adalah salah satu tangan hitam yang membunuh ibu Harvey, Luo Yingsue. Jangan panik. Selama anak itu tidak tahu apa yang terjadi saat itu akan mudah. Diao York menyipitkan matanya,
matanya berbinar. Jika kita bisa membawa anak itu kembali, biarkan dia mengenali leluhurnya dan menjadi nenek moyang kita. Keluarga York, maka keluarga York kita pasti akan melambung ke langit. Pada saat itu, keluarga York kita pasti akan menduduki peringkat pertama di antara 5 keluarga terkenal, bahkan jika kita menghadapi 4 keluarga kerajaan Longcheng, kita tidak perlu takut. Tian Ruyok sedikit khawatir. Ragu-ragu. Jika Anda benar-benar membawa Harvey kembali, apakah Anda dapat mempertahankan posisi Anda sebagai kepala keluarga? Pada saat itu, siapa yang akan memimpin keluarga York? Memikirkan hal ini, Tian Ruyok berkata, "Ayah, apakah Anda ingin berhenti berpikir untuk meminta Harvey kembali? Apalagi?" Diao York melambaikan tangannya, "Anak itu berasal dari keluarga York kami, dan dia kembali. Untuk keluarga York kita. Bukankah itu normal? Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa anak itu adalah ras liar? Bukankah kamu membenci anak itu?" Kata Tian Ruyok. "Bagaimana saya tahu bahwa anak ini akan sangat menjanjikan? Mungkin saya melakukan kesalahan pada awalnya. Saya seharusnya tidak menghancurkan yang ketiga dan keluarganya." Tian Ruyok menghela nafas, dan kemudian berkata, "Tian Rui, kamu harus membayar perhatian hari ini. Pergerakan anak itu. Begitu dia datang ke Longcheng, kamu segera pergi menjemputnya." Tian Ruyok mengerutkan kening, tetapi mengangguk, "Ayah, aku mengerti. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi banyak orang. Kelas atas Longcheng menyebabkan gempa besar. Klan dan pengusaha besar dari banyak keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Chu semuanya panik dan mengadakan pertemuan semalam untuk membahas tindakan pencegahan terhadap Harvey. Terutama setelah berita bahwa Harvey ingin pergi ke utara, perkemahan keluarga Chu benar-benar gelisah. Setiap orang merasa bahwa banjir binatang buas akan datang, keesokan harinya di siang hari. Bandara Longcheng. Seorang pria muda keluar dari pintu keluar. Pria muda itu mengenakan kemeja kerah stand-up katun putih sederhana, celana panjang hitam, dan sepasang sepatu kain hitam. Bahkan dalam pakaian biasa, itu masih tidak bisa menghentikan temperamennya yang menyendiri. Terlebih lagi, cuaca di Longcheng masih sedikit dingin, tetapi pemuda ini mengenakan pakaian yang sangat tipis, tetapi dia tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Pemuda ini adalah Harvey. Namun, sebelum datang, dia sudah mengatur segalanya. Dia berangkat ke Longcheng terlebih dahulu, dan Jian Han serta Kuang Dao akan datang kemudian. Tentu saja, sebelum datang, dia juga menghubungi Wen Renxiwei. Zhao Tianxun telah memberitahunya sebelumnya bahwa ketika kamar dagang Wulong menghadapi keluarga Chu, seseorang di Longcheng membantu. Setelah diselidiki, Harvey Chai menemukan bahwa orang yang membantu adalah Wen Renxiwei dari keluarga Wen Ren di Longcheng. Ketika dia berada di daerah Tibet sebelumnya, Harvey menyadari bahwa Wen Renxiwei bukanlah wanita biasa. Tentu saja, tidak peduli siapa Wen Renxiwei, dia adalah temannya, dan dia juga membantunya. Karena itu, sejak dia datang ke Longcheng, dia secara alami harus bertemu dengannya. Berjalan keluar dari bandara, saya datang ke tempat yang disepakati, dan melihat sebuah SUV Lexus diparkir di pintu. Seorang wanita sedang bersandar di mobil. Wanita itu mengenakan mantel parit kaki dengan sweater putih di bawahnya dan celana panjang hitam ramping, yang dengan sempurna menggambarkan sosok wanita yang tinggi dan anggun itu. Belum lagi sosoknya, penampilan wanita itu bahkan lebih berkelas, dengan rambut hitam panjang menutupi bahunya, memperlihatkan wajah biji melon yang sempurna, matanya secerah air musim gugur, dan pangkal hidungnya sedikit lurus, seperti peri yang keluar dari lukisan. Banyak penumpang yang masuk dan keluar bandara sering melihat ke samping.
Wanita ini adalah Wen Renxiwei. Dibandingkan dengan pakaian turis sederhana belum lama ini, Wen Renxiwei sekarang lebih seperti seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa. Harvey, mata Wen Renxiwei berbinar ketika dia melihat Harvey datang, dan dia bergegas menemuinya. Harvey tersenyum sedikit, "Maaf, pesawatnya terlambat. Apakah kamu menunggu lama?" "Aku tahu kamu akan datang ke Longcheng, aku bersedia menunggu selama itu." Wen Renxiwei mengedipkan matanya, mata yang indah, dan berkata dengan lembut. Harvey tercengang, mengapa ini terdengar agak ambigu? "Ayo, masuk ke mobil." Wen Renxiwei melambaikan tangannya. "Xiao Li, Hidong, dan Li yang mengetahui bahwa kamu akan datang ke Longcheng, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka mengatakan mereka harus mengundangmu untuk makan malam. Mereka sudah pergi memesan restoran." Harvey tiba-tiba teringat model pakaian dan dua pelatih kebugaran. Memang benar ada beberapa ketidaknyamanan di daerah Tibet sebelumnya, tetapi dia tidak merasa lega. "Oke, ayo pergi." Harvey mengangguk, lalu naik ke kursi pengemudi. Setelah Wen Renxiwei duduk di kursi pengemudi, dia menyalakan mobil dan meninggalkan bandara. Dalam perjalanan ke pusat kota, Harvey tersenyum dan bercanda, "Xiwei, Hidong, mereka tidak tahu identitas aslimu, kan?" "Aku tidak tahu." Wen Renxiwei menjulurkan lidahnya, "Mereka selalu mengira aku hanya seorang fotografer lepas. Aku juga bertemu mereka di game sebelumnya, dan kupikir mereka orang baik, jadi aku berteman dengan mereka. Aku khawatir mereka akan berada di bawah tekanan setelah mengungkapkan identitasku, jadi aku terus menyembunyikannya dari mereka." Canda Said, "Xiwei, meskipun saya merasa bahwa Anda berbeda dari orang biasa ketika saya berada di daerah Tibet, saya tidak berharap Anda menjadi nona tertua dari keluarga Wen dari keluarga Longcheng Tianzi. Wanita tertua di atas, betapa tersinggungnya kamu di awal, kuharap kamu maafkan aku." "Puci." Wen Renxiwei tertawa terbahak-bahak, "Kamu masih mengatakan itu tentang aku? Identitasmu benar-benar menakutkan, kan?" Dan Raja Cina Tengah, mereka menanggapi setiap panggilan, "CKCKTSK, benar-benar menakjubkan." "Jadi, Tuan Harvey yang baik, apakah Anda naga gila yang pergi ke utara?"